له وبطاب الأبدال والقضاء والنجباء وهذا البلد من أهلنا المجمعين ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا الله توشهم ورحمة المغفور والهنية إن الله علينا وعليكم في العارفين فقهنا في الدين ويجعلنا من العلماء العاملين المخلصين ويختمنا ولكم بالحسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب الصافي عن وهاب غني يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتح عن قريب برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين. ومن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. ومن علمنا وأسلافنا الصالحون وعلمنا مشايخنا الكرام. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وطاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم واحشرنا في زمرتهم. توفنا على ملتهم ونتأدب بأدابهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, seperti biasa kita teruskan kembali mutalaah dari kitab Risalatul Muawanah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita pemahaman yang baik, yang benar, dan serta diberikan pengamalannya. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر عباد الله الصالحين في الدارين آمين. وعن رضي الله تعالى عنه وإياك والاتساع في الأكل. Dan hati-hati ya, jangan sekali-sekali Al-ittisa' artinya terlalu berlebihan di dalam urusan apa? Fil akli, di dalam urusan makan ya. Jangan terlalu apa? Terlalu glamor, banyaknya lauk pauknya ya, sampai apa? Bahkan apa? Termasuk daripada akhlaknya Nabi SAW tidak pernah menggabungkan dalam satu kali makan itu dua lauk pauk. La yajma' bainal idamain. Nabi sekali makan enggak pernah lauk pauknya lebih dari satu. Kalau misalnya pagi tempe, sore tahu, nah itu enggak masalah. Tapi kalau pagi ada tempe, ada tahu, ada kambing, ada, nah ini berarti lebih dari dua lauk pauk. Enggak haram, tapi Nabi enggak pernah sampai lebih dari dua lauk pauk. Bukan enggak bisa, bisa saja Nabi untuk mengadakan lauk pauk di setiap makannya, bahkan lebih dari 3 bisa saja. Tapi Nabi tidak pernah. Jadi walittisa'a fil akli, hati-hati jangan membiasakan
untuk apa? Berlebih-lebihan di dalam makanan. Ya, terlalu banyak pilihan lauk pauk. Ini kalau apa? Kalau kita makan sendiri atau kita makan di rumah keluarga. Tapi beda urusannya kalau menjamu tamu. Fi iqra'id dhaif. Kalau ngejamu tamu lain urusannya. Kalau jamu tamu justru harus apa? Dihidangkan sebaik-baik mungkin. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya makanan kita semua ini bakal ditanya nanti di yaumil qiyamah, ya. Kalla latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat bakal ditanya, makannya kita, minumnya kita, segala macam bakal dipertanyakan kelak nanti di yaumil qiyamah, kecuali makan yang sama tamu. Makan jamuan kita untuk menjamu tamu itu tidak ditanya nanti di yaumil qiyamah. Wa kathratus syab', dan sampai terlalu kenyang. Jadi jangan sampai makan itu sampai begah, ya, sampai kekenyangan. Tidak. Apa Sayyidina Ali bin Abi Thalib katakan, nahnu qaumun la na'kulu, kami adalah kelompok yang tidak makan kecuali betul-betul lapar, dan berhenti dari makan sebelum kenyang. Dalam sabda Nabi SAW menyatakan, hasbi bani Adam luqaymatin yaqumna sulbah. Cukup bagi Bani Adam ini beberapa suap yang sekiranya bisa menegakkan tulang sulbinya. Maksudnya biar ada tenaga, biar kuat ibadah, kuat usaha kerja. Secukupnya makannya, hanya beberapa suap saja. Ini mentang-mentang kuli makan 2 piring. Mentang-mentang kerjanya banyak, kerjanya berat, makannya juga kudu banyak, berat juga harus makan. Gak apa-apa lah kalau memang kalau seimbang, ya. Seimbang dengan amaliyahnya. Karena dia bilang, kul ka'akalil jimat, makanlah seperti makannya onta. Onta itu kalau makan berapa kilo sekali makan. Minumnya juga sampai 100 liter. Sekali minum 100 liter. Tapi amalnya juga hebat. Kerjanya juga hebat onta. Makanya makanlah kul ka'aklil jimal wa'amal amalir rijal. Tapi amalnya juga harus seimbang. Ya, beramalnya seperti para pembesar, para ahli-ahli ibadah. Ya, ada seorang di sana di Hadramaut, dikenalnya dengan Imam Ahmad Sahibus Syair. Itu dia makan korma 1 karung. Makan korma sekarung. Sekarung kira-kira berapa kilo tuh? 1 kotak aja tuh 3 kilo. Kalau 1 karung bisa sampai 15, bahkan 20, bahkan lebih mungkin. Itu makannya korma. Tapi setiap 1 kali makan korma 1 biji, sholat 2 rakaat. Makan 1 korma 1 biji, sholat 2 rakaat. Makan lagi 1 biji, sehari habis 1 karung. Gak apa-apa kalau bisa begitu mah, mau ngabisin 2 karung juga ayo. Jadi harus seimbang. Makanya kita ngukur diri dah, seberapa ibadah kita. Kalau kita mau makan banyak, pantas gak? Kalau ibadah kita banyak, ya silahkan makan banyak. Tapi al-mahmud
yang baik, yang bagus, seperti yang Nabi arahkan tadi ya, hasbi bani Adam luqaymatin yaqumna sulbah. Cukup bagi Bani Adam hanya beberapa suap yang sekiranya bisa menegakkan tulang sulbinya, menguatkan tulang-tulangnya. Yang pasti makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Kalau ditanya paling nikmatnya lauk itu apa? Lauk paling nikmat itu lapar. Makan apa aja kalau lapar? Nafsu. Ya, mau ikan asin, garam sama cabai aja juga masuk enak kalau lapar. Makanya tunggu perut kita benar-benar lapar baru kita makan, sehingga nanti dorongan makan itu benar-benar yang apa? Syahwatnya syahwat yang shadiq, syahwat yang benar, syahwatnya yang benar, yang bagus. Fa innahu minal halali, ketahuilah sesungguhnya makan dari yang halal atau berlebihan sampai kekenyangan, padahal makanannya halal, hartanya juga benar-benar halal, itu mabda' kulli syarr. Dia merupakan permulaan dari segala keburukan. Permulaan segala keburukan. Baik itu dari segi apa? Keburukan yang menyerang fisik kita atau yang menyerang qalbu kita. Jadi nggak baik makan makanan yang terlalu berlebihan sampai kekenyangan, walaupun dia dari harta yang halal, dari makanan yang halal. Apalagi dari yang haram. Yang halal saja tidak baik. Fa inna halaluhu hisab. Halalnya saja bakal dihisab nanti di yaumil qiyamah. Wa min afatihi, di antara penyakitnya yang bisa ditimbulkan dari makan kekenyangan atau berlebih-lebihan makan adalah apa? Pertama, qaswatul qalbi, bisa keras hati kita. Makan terlalu banyak bisa menyebabkan kerasnya hati. Jadi kepengen lembut hati, belajar untuk nakar makanan kita sedikit demi sedikit dikurangi. Imam Al-Ghazali mengajarkan bagaimana caranya itu bitadrij. Jadi enggak langsung sekali langsung ditinggalin, enggak. Tapi pelan-pelan. Ya, hari ini kurangin 1 centong. Terus berjalan sampai 1 minggu, nanti kurangin lagi 1 centong lagi, sampai nanti lama-lama kita punya maidah ini. Apa kalau usus ya, tempat nampung makanan ada lambung, usus. Itu lama kelamaan mengecil. Kalau dia mengecil, otomatis permintaannya juga sedikit. Dia nggak minta banyak. Jadi cuma dengan beberapa suap saja udah cukup, udah kenyang. Ya. Jadi ada orang makannya dikit dibilang ini ususnya kecil nih. Itu memang begitu. Ya, dia punya apa? Usus besarnya itu lambungnya itu tidak menampung banyak, sempit, udah kecil, makin kecil makin kecil. Nah, itu bitadrib, dilatih apa? Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Yang tadinya biasanya makan sepiring, kurangin 3/4 piring, terus begitu, kurangin pelan-pelan sampai nanti cuma cukup 3 suap saja. Ya, kayak Imam Nawawi ya kan, Imam Nawawi cuma makan makan 1 korma doang, sehari makan 1 korma.
Satu roti dalam riwayat makan satu potong roti saja satu hari. Itu tentu dengan dilatih, ya. Nggak bisa langsung mendadak. Mendadak bisa bisa sakit kalau langsung mendadak. Jadi bisa merusak hati kita, mengeraskan hati kita kalau makan terlalu banyak atau sampai kekenyangan. Kecuali minum apa? Minum zam-zam. Kalau minum zam-zam kita disuruh minum sampai kekenyangan. Dan bahkan dari mukjizat atau dari kelebihan zam-zam itu, orang munafik minumnya cepat kenyang. Kalau orang ada nifak dalam hatinya, minum zam-zam cuma setengah gelas aja dia udah begah, udah nggak bisa nerima. Tapi kalau mukmin shadiq, dia bisa minum banyak air zam-zam. Dia bakal sanggup minum zam-zam yang banyak. Kemudian wa fasadul fatinah, bisa mengganggu kecerdasan. Orang kalau udah kekenyangan bego mesti. Kalau udah kekenyangan bego. Diajak mikir susah, nggak bisa. Bawaannya udah ngantuk aja. Makanya kalau sering lama-kelamaan bisa mengurangi atau merusak kecerdasan. Makan kekenyangan. Wa tashwishul fikrah, kemudian bisa mengganggu pikiran juga. Makan terlalu banyak, otomatis pembakaran juga banyak. Berarti nanti uap yang naik ke otak makin banyak. Itu bisa mengganggu dia punya pikiran. Makanya tidur tuh, efeknya nanti ngantuk mesti. Itu dari uap pembakaran makanan. Lalu apa? Satu lagi intinya wal kasli 'anil ibadah. Bisa menyebabkan kita justru malas untuk beribadah. Beda sama orang tadi yang makan cuma beberapa suap. Bukan malas tapi kuat. Ya. Contoh gampangnya apa? Pohon. Kita nih ada pohon lagi sedang tumbuh, sedang masa pertumbuhan. Ada air 1 ember. Air 1. Kalau kita siramin semua, bisa mati nggak? Bukannya malah seger, kuat, semakin tumbuh, bisa-bisa ini pohon mati. Tapi kalau kita cuma kita ambil air 1 ember, kita cuma semprot doang. Kita basahin semuanya, nggak sampai kita tuangin air 1 ember, cuma kita semprot, itu justru memancing, bahkan membuat pohon itu semakin kuat. Jadi diberikan dosis yang tepat, ya, nggak sampai kelebihan dosis. Sama badan kita juga sama. Kalau makanan sampai lebih daripada dosis yang dibutuhkan setiap harinya, itu justru bisa bikin lemas, bukan malah bikin kuat. Sehingga wal kasal 'anil ibadah, menyebabkan malas untuk beribadah. Bukti gampangnya kalau bulan puasa tuh kita lihat ya, kelihatan banget tuh. Orang yang buka puasanya banyak, terawihnya mesti lemas, gak kuat dari terawihnya. Tapi kalau yang buka puasanya dikit, justru itu dia pas terawihnya seger, enak, kuat. Ngantuk enggak, lemas juga enggak.
ila ghairi dzalika minal afat, dan selain daripada itu, daripada penyakit yang bisa ditimbulkan dari kekenyangan. Berarti apa? Oh, banyak nanti bermacam-macam penyakit yang bisa datang. Karena apa? Karena makan kita yang berlebihan, yang terlalu kekenyangan dan lain sebagainya. Wasabilul iqtisadu fil akli. Kemudian bagaimana cara mengatur di dalam makan ini al-iqtisad. Al-iqtisad itu artinya ekonomis, kemudian sesuai dengan aturan dan kebutuhan. Ya. Bagaimana caranya fil akal di dalam mengatur makan kita? Antamsika 'anit ta'am. Pertama apa? Menahan agar tidak makan. Wa anta tashtahihi. Sedangkan engkau apa? Punya keinginan kuat untuk apa? Untuk makan. Antamsika 'anit ta'ami wa anta tashtahihi wa la tanawalahu hatta tashtahi. Jadi ini, jangan makan sebelum betul-betul ada dorongan yang kuat. Jadi belum ada keinginan yang kuat untuk makan. Kemudian jangan makan juga kecuali yang benar-benar kita suka, yang kita doyan, yang kita bisa makan. Jangan makanan yang enggak kita doyan, karena itu bisa menyebabkan penyakit. Makanan kita enggak suka, kita paksain makan, nanti jadi penyakit. Wala tanawalahu hatta tashtahihi bi syahwatin shadiqah. Nah ini, jangan dimulai memakan kecuali atas dorongan syahwat yang benar. Ya. Syahwat yang benar yang mana? Yang tadi. Apa saja yang ada di depannya itu dia bisa makan. Dia udah terlalu apa? Sudah terlalu lapar perutnya. Berarti itu dorongan syahwat yang benar. Ya. Nih, wa alamatu sidqus syahwa, tanda benarnya syahwat kita yaitu apa? Antashtahi kulla ta'am. Suka makan semua apa saja makanan yang ada di depan. Ada nasi, dia makan. Nggak ada nasi, adanya singkong dia juga nafsu makan singkong. Nah ini berarti benar-benar lapar berarti kan. Cuma kalau masih pilih ini, pilih sono, pilih sini, itu berarti belum dorongan syahwat yang benar. Jadi pertama apa? Makanlah makanan yang kita suka, yang kita nafsu, yang kita suka. Makanya Nabi SAW ketika disodorkan oleh seorang apa? Oleh sahabat, ya, disodorkan yang namanya apa? Biawak sono, bukan biawak sini ya. Biawak sono. Begitu disuguhkan biawak, Nabi nggak sentuh. Nabi ditawarkan makan, Nabi nggak sentuh sama sekali. Apa kata Nabi SAW? Lam yakun bi ardi qaumi. Ini makanan tidak ada di negeri saya, di tempat kaumku tidak. Jadi orang Mekah, kalau orang Mekah nggak makan biawak. Yang makan biawak orang Badui, orang pedalaman, orang
yang biasanya apa bikin kemah, rumahnya kemah di mana di padang pasir, itu makan biawak. Tapi kalau orang kota Mekah nggak makan biawak. Nabi tidak menyentuh karena Nabi nggak suka, tapi nggak haram. Sampai sahabat itu nanya, apakah haram ya Rasulullah? Ghaira annahu lam yakum bi ardi qaum. Nggak haram kata Nabi, cuma saja ini makanan tidak ada di kampung saya, nggak makan beginian. Itu salah satu adab ya, kalau makanan yang kita nggak suka jangan kita kata-katain, cukup kita nggak sentuh saja, ya, nggak usah kita sentuh makanan tersebut. Kemudian masih banyak lagi tentang masalah urusan makan dan minum. Di antaranya apa? Awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ditutup dengan Alhamdulillah, itu minimal. Itu makanan selama ada di perut, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau orang yang makannya baca Bismillah ditutup dengan Alhamdulillah. Selama makanan itu belum keluar dari perut kita, ya masih dalam proses apa pencernaan sampai dia keluar, itu mohon ampun kepada Allah. Ini makanan memohon ampun kepada Allah. Untuk siapa? Orang yang makan. Dalam riwayat, untuk yang makan dan yang bikin makanan itu. Makanya disebutkan faedah di antara orang berusaha untuk it'amut ta'am, ngasih makan orang, tapi ngasih makannya dari hasil masakan tangannya sendiri. Untuk apa faedahnya? Di antaranya itu Nabi sebutkan bahwasanya selama makanan ada di dalam perut itu, dia memohonkan ampun bagi yang makan dan yang bikin makanan tersebut. Makanya orang dulu kalau ngajak makan berusaha bikin sendiri, nggak mau beli. Kenapa? Ada keutamaannya sendiri, ada pahala yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian diantara disebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya nasi yang kita makan ini, makanya kalau makan nasi, sholawat sama Nabi SAW. Ya, kalau kita lihat nasi, makan nasi, sholawat kepada baginda Rasulullah. Kenapa? Di antara riwayat menyebutkan asal muasal tumbuhnya nasi, adanya beras, adanya padi, itu dari tetesan keringatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang katakan dari cipratan nur cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya bunga ini ya, apa? Mawar ya. Bunga mawar itu juga sama. Wa idza syaribtal ma'a, kemudian adab ketika minum. Apabila engkau meminum air, famassahu. Apa famassahu? Massah itu dihirup, ya, disedot. Kalau minum jangan dituang. Kalau dituang kayak botol dituangin tuh, itu namanya bukan mas, ya. Melainkan apa? Melainkan itu abba ya'ab, dituangkan. Abbil ma, tuangkan air. Jadi kalau minum disedot, ya, ditarik. Kemudian apa? Jangan minum sekaligus, namanya syurbin naghas. Syurbin naghas itu kayak minumnya onta.
Onta kalau minum langsung dia nyedot aja udah. Nggak apa ya? Nggak pakai istirahat, nggak pakai berhenti. Itu apa? Yut'ibil insan. Nanti apa? Sakit kita kalau minum begitu terus. Cara kita minum lama-lama bisa sakit. Jadi kalau minum apa? Sebagaimana yang Nabi ajarkan, seteguk demi seteguk. Dan apa? Setiap satu teguk ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguk lagi Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguk lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, siapa yang minum dengan cara begitu, jadi 3 teguk 3 kali baca Bismillah, itu ghafarallahu dhunubahu walau kana mithlu zabadil bahr. Allah ampunin dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Makan dapat ampunan kalau caranya benar ngikut Nabi. Minum juga kalau caranya sesuai yang Nabi ajarkan, itu juga bisa jadi sebab ampunan dosa-dosa kita. Jadi berusaha praktekin ya, kalau minum mau dikit mau banyak, kalau bisa tetap dibagi 3 minumnya. 3 kali tegukan, setiap satu teguk baca Bismillahirrahmanirrahim. Famussahu wa la ta'abbu. Maka minum itu disedot, jangan dituangkan. Makanya makruh minum air di botol, itu sebagian mengatakan makruh. Kenapa? Biasanya minum air di botol dituang, bukan disedot. Kayaknya sebagian nggak mau ya, sebagian ulama nggak mau minum air di botol. Kalau misalnya tidak mungkin juga, tidak ada gelas, maka apa? Maka ditadah pakai tangan kita. Minumnya kita dari tangan. Misalnya dari keran nih. Air dari keran, kalau langsung kan berarti bisa jadi ukurannya kayak dituangkan, bukan kita sedot. Caranya gimana? Pakai tangan. Kita minum dari tangan kita. Washrab fi 3 anfas, minumlah 3 tegukan. Minum dengan 3 kali tegukan. Masih aus, silahkan. Kalau misalnya sudah setelah 3 tegukan masih aus juga, minum lagi sampai 3 tegukan lagi. Kalau terlalu banyak, ya sudah 1 tegukan aja cukup, nggak masalah. Pokoknya usahakan tegukan yang kita minum itu witir. Ya, jumlahnya witir. Kalau 1 pengen nambah lagi jadi 2, berarti jadiin 3. Kalau udah 3 pengen nambah lagi 4, jadiin 5. Biar hitungannya tetap witir. Wala tatanaffas fil ina, kemudian jangan bernafas di dalam cangkir atau gelas atau mangkok atau di tempat minum. Kalau bernapas di luar. Wala tashrab min thulmatihi, dan jangan minum dari retakannya. Ya. Misalnya cangkir ada apa? Ada retaknya nih. Jangan kita minum di arah itu. Minum di arah yang bagus. Kenapa? Bahaya. Ntar bisa melukain bibir kita bisa. Sebagian ada yang menjadikan apa? Piring atau gelas yang sudah tidak bagus lagi, yang sudah pecah ya, pinggiran-pinggirannya, itu sebagian mengatakan makruh. Kenapa? Karena ini tadi. Nanti ditakutkan dia minum dari tempat tersebut, dari tempat yang sudah gompal, yang sudah rusak. Wala tashrab wa anta qa'im. Kemudian jangan minum sedangkan engkau dalam posisi berdiri. Karena kalau kita sedang berdiri, kedokteran membuktikan katup ya, atau filter
yang bisa apa? Menutupi apa? Ginjal, ya. Tempat saringan itu. Saringan makanan, saringan minuman. Kalau kita berdiri, katupnya dia nutup. Jadi air pasti lewat saringannya dulu, lewat filternya. Kalau kita duduk itu kebuka. Jadi airnya masuk langsung tanpa difilter terlebih dahulu. Akhirnya bisa nimbulin penyakit. Jadi ternyata kedokteran membuktikan memang minum itu lebih baik dalam posisi duduk. Nabi ada riwayat Nabi pernah minum berdiri. Naam, ada riwayat Nabi pernah minum berdiri. Tapi kalau kencing berdiri tidak ada riwayat. Kalaupun ada riwayat yang menyatakan Nabi pernah kencing berdiri, kata ulama hadisnya tidak sahih. Kalaupun memang lau faradna kalau kita anggap memang ada Nabi pernah kencing berdiri, itu waktu itu Nabi dalam keadaan sakit, bukan dalam keadaan sehat. Kalau sehat afiat Nabi tidak pernah kencing berdiri. Kalau minum ada riwayat Nabi pernah minum berdiri. Dan apa diperjelas bahwasanya kalau tidak salah waktu itu Nabi sedang minum air zam-zam. Makanya diantara ada yang mengatakan kalau minum air zam-zam posisi kita berdiri. Ada yang bilang lah tetap mau minum zam-zam, mau minum air biasa, tetap posisi yang disunnahkan adalah duduk. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menambahkan, kalau kita minum posisi berdiri, kalau memang dalam keadaan darurat, tidak ada tempat duduk, nggak bisa, tidak memungkinkan untuk jongkok atau berdiri, maka berdiri, namun dengan apa? Ditambahkan mengangkat kedua jempol kaki. Jadi dua jempol kaki diangkat, ya, jempol kaki, bukan jempol tangan, jempol kakinya diangkat sambil baca kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin man syariba qa'ima wa qa'ida. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin man syariba qa'iman aw qa'ida. Yang seseorang yang yang pernah minum berdiri ataupun duduk. Tapi tetap ya, yang ditekankan posisinya adalah kalau minum posisi kita duduk. Sebagaimana makan posisi kita juga dalam keadaan duduk. Udah azan. Nanti kita teruskan lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sehat afiat dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna man yusari'u fi ridhak wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bisirril Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.